Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Wow. Alhamdulillah ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita jika berdoa terlebih dahulu. Bapak minta untuk ke kelas untuk memimpin doa ya. Silakan kepada Nak Michael. Siap Kak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak sekalian, pada minggu lalu kita sudah pernah membahas ya materi kita yang lalu berkenaan dengan masalah beriman kepada kitab Allah. Bapak yakin tentunya masih ada yang ingat atau kalian mungkin masih pada ingat ya? Apa coba ada yang masih ingat di sini terkait apa yang makna iman kepada kitab Allah? Ya silakan, Tatia. Subhanahu wa ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah. Berarti di antara kalian ya atau bahkan kalian semua masih ingat ya materi kita yang lalu. Ya, alhamdulillah. Baik, pada kali ini kita akan masuk ke materi kita yang terbaru yaitu berkenaan dengan masalah kitab dan suhu. Ya, berkenaan dengan masalah kitab dan suhu. Ya. Sebelum kita masuk, apa mungkin ada dari kalian sudah ada yang baca sebelumnya ya? Karena di minggu yang lalu Bapak sudah mengingatkan sebelum kita masuk ke materi yang baru, alangkah baiknya kalau kalian sudah membaca. Ya. Ada yang sudah membaca di sini? Saya Rafiq. Kitab adalah wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para nabi atau rasul dalam berbentuk kitab atau dibukukan. Suhuf adalah wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para nabi atau rasul dalam berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Oke, kita kasih plus buat Saira ya. Oke, sebelum Bapak menjelaskan terkait materi kita terbaru, Bapak akan bacakan dulu terkait kompetensi dasar dan tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini ya. Baik, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah berada pada titik 3.3 yaitu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajarannya ialah pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kitab dan suhuf. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah dalil atau bukti-bukti Al-Qur'an yang relevan terkait keberadaan suhuf dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan nabi atau rasul penerima suhuf beserta jumlahnya dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh nyata perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan tepat ya. Baik ya Mbak ya. Itu merupakan terkait dengan masalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini ya. Baik. Sebelum Bapak menerangkan materi kita, akan Bapak tampilkan dulu terkait tayangan video ya. Nanti silakan kalian amati dan cermati terkait gambaran video tersebut. Oke ya, kalian sudah menyaksikan ya terkait video tadi. Coba sekarang kita cermati lagi terkait gambar yang ada di depan ya. Yang ada di depan ini gambar antara kitab dan suhuf ya. Tadi sudah dijelaskan dengan si Saira ya terkait perbedaan kitab dan suhuf. Coba lihat, Bapak minta kalian ya untuk membuat pertanyaan ya setelah kalian mencermati dua gambar dan video tadi ya.
Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk pertanyaan. Silakan. Oke, sudah ada yang siap untuk bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara membedakan kitab dan suhuf? Oke, bagaimana cara membedakan kitab dan suhuf? Dalam segi bentuk, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran sering kita disebut kitab, sementara suhuf dalam arti lembaran lebih tepat digunakan untuk menyebut kitab yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Jadi suhuf lebih sederhana dari kitab. Oke, saya pertama buat mutiara dan jela ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Siapa yang mau tanya? Oke, Nata, silakan Nata. Apa yang menjadi persamaan kitab dan suhuf? Apa yang menjadi persamaan kitab dan suhuf? Ada yang jawab? Sejatinya perbedaan antara kitab dan suhuf terletak pada isinya yang bersifat tetap sepanjang zaman. Semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul pasti mengejar tentang keesaan Allah, tauhid, kehidupan akhirat, alam gaib, serta surga dan neraka. Kita kasih plus buat Nata dan Ralf ya. Terima kasih ya atas pertanyaan kalian. Berarti alhamdulillah dengan mengamati gambar ini kalian bisa coba untuk melakukan pertanyaan dan tentu juga kalian sudah bisa menjawab. Ya, untuk selanjutnya sedikit Bapak terangkan ya seperti kita masuk dalam pembagian kelompok asal ya. Sedikit Bapak terangkan ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Sri Saira tadi bahwasanya kitab dan suhuf itu mempunyai pengertian bahwasanya kalau kitab itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya sudah dalam bentuk buku atau dibukukan ya, itu pengertian kitab. Sedangkan suhuf wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya masih dalam bentuk lembaran ya, dan belum tersusun ya. Jadi yang membedakan di antara keduanya yang paling menonjol adalah kalau kitab itu sudah dalam bentuk buku, sedangkan suhuf itu masih dalam bentuk lembaran ya. Secara bahasa ya, kitab dan suhuf itu sudah jelas. Kitab itu asal dari kata bahasa Arab yaitu kitabun yang bermakna buku. Sedangkan suhuf asal kata dari kata sofhatun atau yang berarti halaman atau lembaran. Ya, sampai sini paham ya? Baik, sekarang kita bagikan kelompok dulu ya. Akan Bapak bagi kelompok ke dalam kelompok asal ya. Sekarang akan Bapak kasih kartu tandanya ya. Ya. Sudah dapat semua ya? Nah, ya, kalau sudah nomornya ditempelkan sebagai tanda kalian untuk kelompok 1 di sebelah sini ya, kelompok ahli 2 sebelah sini, kelompok ahli 3 sebelah sini, dan 4 sebelah sana ya, yang nanti untuk kelompok 4 ya. Nah, silakan. Sudah Bapak bagi kalian kepada kelompok ahli, silakan untuk kalian kerjakan tugas yang sudah Bapak bagian kepada kalian ya. Tugas pertama sudah jelas perintahnya, kedua, 3, dan 4 juga. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Kita cukupkan ya hasil diskusi kalian. Sekarang coba Bapak minta untuk perwakilan tiap kelompok untuk membacakan hasil kerja kelompok diskusinya. Bisa ya? Kelompok 1 siapa yang membacakan? Saira. Oke, silakan Saira. Menjelaskan pengertian kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dalam berbentuk kitab atau dibukukan. Suhuf adalah wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dalam berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Namun, keduanya sama-sama berisi firman Allah yang diberikan kepada para nabi. Ya. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang jawab? Dela. Oke, silakan Dela. Keterangan yang menyatakan
2019. Baik, Bapak ucapkan kepada Nela ya. Kita kasih terus buat kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, siapa yang siap jawab? Oke, Takia, silakan Takia. Banyak 30 suhuf. Nabi Syis menerima sejumlah 50 suhuf. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Selanjutnya untuk hasil diskusi dari kelompok 4, siapa yang jawab? Rauf. Oke, silakan Rauf. Ya, silakan Rauf untuk membacakan hasil diskusinya. Mengidentifikasi perilaku orang-orang yang beriman kepada Allah. 1. Memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. 2. Berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. 3. Mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, baik dengan membaca sendiri maupun menghindari majelis ta'lim. 4. Berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya sesuai dengan kemampuannya yang dimiliki. Terima kasih Pak Kelompok. Untuk selanjutnya sedikit akan Bapak simpulkan ya berkenaan materi yang sudah kita bahas kali ini. Yang pertama ialah berkenaan masalah pengertian kitab dan suhuf ya. Kitab itu merupakan wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya sudah dalam berbentuk buku ya atau dibukukan ya. Sedangkan suhuf wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasulnya masih dalam bentuk lembaran ya. Selanjutnya ya untuk dalil Quran berkenaan dengan keberadaan suhuf ialah tertera pada surat Al-A'la ya ayat 18 sampai 19 ya. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, itu sedikit kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya ya kita akan masuk ke dalam post test ya atau evaluasi terakhir ya, evaluasi di terakhir ya. Oke ya, untuk evaluasi sudah Bapak kirimkan linknya ya melalui Google Form di WA grup kalian ya. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, mulai. Cukup. Ya. Oke, kalau cukup ya, Bapak kira cukup. Silakan menghadap kita semua ya. Oke ya, barusan sudah Bapak cek ya hasil tes kalian. Alhamdulillah ya sudah mengalami peningkatan dari hasil tes yang kemarin ya. Bapak harap untuk pertemuan ketiga nanti semua sudah bisa dapat hasil yang tuntas. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada ya. Bapak harap ada lebih dan kurangnya dari pembelajaran Bapak kali ini. Bapak mohon maaf ya. Kalau ada lebihnya pun Bapak harap bisa kalian ambil hikmah dan pengetahuan barunya ya yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini. Dan tidak lupa pula Bapak ingatkan untuk terus semangat belajar. Ya. Kita